Oke semuanya, selamat datang di Mind Vibes Podcast. Ngobrol santai tapi maknanya dalam. Gimana nih, Sal? Oke teman-teman, jadi kita ini kebetulan kedatangan tamu ya, seorang dosen sekaligus juga apa Ibu? Praktisi Ya, dengan nama Ibu Kartika Nuradina. Ibu Kartika. Oke Ibu. Nah, aku tuh ada pertanyaan ya Bu ya. Nah, Ibu itu spesialis psikologi. Nah, apa sih yang membuat Ibu tuh memutuskan Ibu ini ingin masuk ke dunia psikologi? Psikologi, sebenarnya psikologi itu udah dekat dengan saya dari kecil. Karena ibu saya juga psikolog. Oh. Ya, ibu saya psikolog, jadi saya dari kecil memang sehari-hari kenal psikologi. Wow. Gitu. Keren ya, keren banget ya. So, di rumah banyak sekali buku-buku psikologi ya. Iya. Jadi dari kecil saya udah banyak baca buku-buku psikologi dan ya memang tertarik juga sih dengan ilmu psikologi ya. Itu sih awal mula. Terus udah gitu, nah akhirnya memang iya saya lulus SMA, saya melanjutkan di jurusan psikologi juga. Gitu ya. Jurusan psikologi, spesialisnya di bidang psikologi industri dan organisasi. Jadi psikologi itu macam-macam bidangnya. Ada psikologi klinis, ya, ada psikologi PIO ya, industri dan organisasi seperti saya. Terus ada psikologi pendidikan, ada psikologi sosial, ada eksperimen, banyak lah. Eksperimen. Iya. Terus ada perkembangan atau klinis anak. Klinis juga dibagi lagi subnya. Ada klinis dewasa, klinis anak, gitu ya. Itu ada spesialisnya masing-masing gitu. Ya. Iya. Jadi tapi memang itu semua nanti dipelajari ketika Anda memasuki profesi, atau kalau dulu sih masih master ya, magister profesi. Tapi sekarang sudah tidak ada ya. Dari HIMSI-nya memang sudah tidak ada makro lagi. Jadi ada jalur profesi, ada jalur akademisi MC. S1, S2 psikologi gitu. Tapi MC tapi tidak boleh praktek. Karena bukan psikolog. Yang boleh praktek adalah yang punya gelar psikolog. Praktek psikologi, memberikan layanan psikologi, konseling dan lain-lain, assessment atau lain-lain, itu harus bergelar profesi psikolog. Nah, itu ada sekolahnya lagi, profesi, dan ada S2-nya. Kalau dulu masih digabung. S2 dan profesi, magister profesi. Sekarang udah nggak ada. Dipisah gitu ya? Beda lagi sekolahnya. Jadi yang S1 nggak harus S2 dulu untuk jadi psikolog. Jadi S1 terus melanjutkan profesi sebentar 3 semester. Udah dapat gelar psikolog. Iya. Gitu. Berarti belum bisa praktek gitu? Iya. Karena masih SP, sama kayak kedokteran. Oh, jadi umum, psikolog umum jatuhnya. Sarjana psikologi. Lulusan mahasiswa psikologi itu menjadi sarjana psikologi, SP. Sama kayak kedokteran. Kedokteran juga kan kalau lulus S1-nya kan SK. Belum dia boleh praktek. Dia belum boleh praktek. Kalau dapat dokter dia harus koas dulu. Tapi koasnya gabung. Baru dia koas dulu, praktek dulu, praktek profesi, baru dapat gelar dokter, baru dia legal untuk praktek. Sama kayak psikologi. SPC ya udah belajar juga sih tentang itu, tapi belum legal. Belum resmi untuk memberikan praktek, layanan-layanan gitu ya kan, yang belum ada gelar dokter kan nggak boleh kan, jadi asisten dokter kan di rumah sakit gitu kan. Dia lagi praktek tuh, lagi koas. Nanti dia dapat itu lagi profesi ya, sama kalau kita juga gitu, jadi asisten psikolog gitu ya. Nanti 3 semester kuliah profesi, terus dapat penyandang gelar psikolog, baru kita bisa praktek psikolog. Seperti itu, Ibu. Oke, berarti Ibu sekolah apa ya? Kuliah tuh udah lebih dari 5 tahun ya? Banyak banget. Banyak. 2, 3. Ya, kurang lebih. Rating, Bu. Rating, Bu. 10 lah. 10 orang saya suka psikologi. Kan. Berarti ibunya suka, jadi have fun ya, Bu? Oh iya. Saya memang saya senang sebenarnya psikologi ya. Terus juga kebetulan setelah lulus saya nggak langsung S2, nggak langsung jadi psikolog. Ya saya masih SPC, terus saya kerja di industri.
Industri. Oh, ya, di salah industri. satu anak perusahaannya BUMN, Mhm. bukan di Bandung sih, di luar kota ya, di Banten Iya. tepatnya. Dan itu sekitar 7 tahun lebih saya di sana ya. Jadi Lama juga ya? Lama ya juga. di bagian SDM, HRD. Ah, Jadi oke. banyak sekali pengalaman saya, mengaplikasikan psikologi industri dalam organisasi. Iya, iya. Karena memang saya di bagian SDM gitu ya. Oh. Nah, psikologi industri PIO itu nanti kalau mau lulusnya jadi apa, kalian tanpa harus profesi dulu, kalian boleh kerja di industri di perusahaan, kalian kerja di bagian SDM. Oh, boleh itu? Boleh dong. Kalau kalau yang nggak boleh tuh kalian buka Hmm. praktek plang gitu, menerima konsultan gitu konsultasi, kali ya? Nggak bisa ya? boleh. Iya. Praktek dokter gitu kan nggak boleh, tapi kalau kerja di perusahaan itu boleh, Oh, ya. boleh, oke. Jadi bagian SDM gitu kan. Tentunya dengan, nanti ada kode etiknya sendiri, CSPC itu bolehnya apa, sampai batas-batas kewenangannya sampai di mana, gitu ya. Oke. Nah, jadi selama di sana ngurusin proses rekrutmen karyawan ya, Iya. prosesnya ya. Karena saya waktu itu masih S1 kan, SPC. Terus udah gitu training karyawan, pelatihan, jadi saya kebetulan di SDM bagian perencanaan pengembangan SDM. Iya. Saya lulus SPC, saya ngelamar, terima, saya langsung dapat posisi supervisor. Wow. Oh, wow. Iya. Nah, jadi, dan Keren banget. bawahan saya banyak yang udah tua dari saya, senior jauh usianya ya. Saya bagian perencanaan pengembangan SDM, jadi ngurusin mulai dari karyawan masuk gitu ya, Iya. setiap divisi minta butuh tenaga kerja gini, prosesnya ya, sampai karyawan yang masuk, dikasih training, sampai pengembangannya, mutasi atau promosi. Saya semua yang ngurusin deh. Dengan Wah. usia yang muda itu. Oh iya, saya masih muda banget. Ya masih kayak kalian. Keren juga ya. Ya udah ya, umur 24, 25 lah ya. Masih 24, 25, saya masih single. Saya juga belum panggil ibu, masih panggilnya mbak gitu. Iya. Iya. Karena masih baru lulus SPC lah, S1 gitu kan. Kerja di sana, terus udah gitu ya, di situ banyak pengalaman banget ya. Dan saya banyak pengalaman, saya terus terang banyak, jadi belajar otodidak ya di sana ya. Materi ya udah jelas, materi psikologi PIO-nya udah saya dapat di kampus, di kuliah. Tapi di SDM saya banyak sekali belajar praktis ya, banyak hal pengalaman yang saya dapat. Jadi memperkaya pengalaman saya dan memang itu yang Iya. penting. Ya, mahasiswa ini terutama generasi Z, jangan apa ya, jangan enggan dengan proses. Nah, itu Gen Z tuh yang pengen cepat hasil, Betul. kan? Iya, Karena kadang-kadang nggak semua bisa instan, betul. perlu Itu. proses. Perlu Gitu. proses. Kita kayak pilot aja, pilot bisa dikatakan jam terbangnya tinggi, ya, yang handal kalau dia jam terbangnya udah ribuan jam terbang kali Betul, dia bawa iya. pesawat, ya Iya. kan? Nah, sama kita juga disebut praktisi berpengalaman. Kalau jam terbang kita praktek udah malang melintang ya, Betul. udah banyak ya, gitu. Iya. Nah, justru dengan pengalaman proses itu kita banyak pengalaman yang bisa kita dapat. Jangan lihat nilainya, jangan lihat harganya, jangan mikirin berapa duit yang saya dapatnya, ya. Tapi pengalaman-pengalaman itu justru yang jadi ilmu, yang itu justru bisa bervalue sangat tinggi yang nanti yang sebanding dengan nilai uang yang kalian dapatkan. Ya, betul. Ya, jadi jangan langsung ngejar ke value nilainya gitu ya. Tapi banyak pengalamannya, banyak ilmunya yang bisa kita dapat. Justru itu yang nanti jadi value buat kita. Iya, benar. Jadi pada intinya tuh kita tuh jangan ngejar si nominal atau apanya, tapi lebih ke value diri kita sendiri gitu ya, Bu ya. Iya, karena kan itu jadi portofolio kita kan. Iya, benar. Pengalaman kita ya, kita mau bilang, "Ya, saya mau gaji 20 juta." Oke. Oh, gila. Pengalaman. Iya, Iya, betul. Ya itu sebanding lah ya, Iya, dengan pengalaman-pengalaman yang kita ini dengan yang kita dapatkan tentunya. Makanya kalian ikut aktif lah terus, ikut pengalaman-pengalaman itu, ada kesempatan magang ya nanti. Benar. Terus ada praktek-praktek apa, kalian ada project. Makanya sekarang kita di perkuliahan kita pakai project supaya kalian tuh udah terbiasa dengan praktek gitu ya. Project langsung ke perusahaan, kita bisa
ngasih implikasi gitu ya, Betul. dampak buat perusahaan yang dilakukan oleh mahasiswa, apa sih manfaatnya gitu buat ke industri dan perusahaan, Oke. gitu. Nah, kebetulan kan kita tadi ngebahas sedikit tentang Gen Z ya. Betul, Gen Z. Nah, aku ada pertanyaan nih, Bu. Nah, untuk Hmm. apa ya? Soft skill lah ya, Bu ya. Soft skill itu banyak orang bilang soft skill itu lebih penting daripada hard skill di dunia kerja ya. Dari sudut pandang psikologi nih, dari pandangan Ibu, kenapa sih perilaku atau kebiasaan itu jauh lebih sulit daripada belajar ilmu Ya, teknis? karena ilmu teknik itu bisa dibaca, diulang, pelajari, ya udah kita paham, ngerti kan. Tapi kalau perilaku itu kan habit, Hmm, ya. Dan sampai muncul perilaku itu kan ada langkah-langkahnya ya. Dari betul. kalau kita belajar ilmu psikologi umum lah ya, dari umum dari mulai kita orang itu tidak mungkin tiba-tiba muncul perilaku, ada Betul. proses yang menyebabkan dia muncul perilaku. Dan perilaku itu terjadi juga pasti udah karena apalagi kalau diulang-ulang, pengulangan, udah jadi habit, jadi Hmm, kebiasaan. Sesuatu iya, yang udah iya. biasa kita lakukan tentunya kalau kita tiba-tiba mau kita ubah, mau kita ganti kan sulit gitu ya, Betul. Iya, betul. berat gitu. Nah, itu yang menyebabkan soft skill tuh apalagi mengubah perilaku, mengubah behavior ya, itu bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa sih. Cuma kan memang perlu cara, perlu yang disebut dengan intervensi gitu ya, perlu cara untuk mengubahnya, perlu intervensi dan perlu waktu juga tentunya untuk Iya, mengubah iya. perilaku yang apalagi kalau kebiasaannya Iya, udah iya. puluhan tahun, ya udah susah ya. Betul. Iya, Maksudnya Ibu. bukan susah sih, ya udah lama kan Betul. gitu waktunya, tentunya masa mau dirubah dalam 1 jam, sehari, benar. 2 hari, padahal kebiasaan itu udah berlangsung bertahun-tahun. Iya. Tentunya Iya. nggak bisa semudah itu untuk berubahnya, ya kan? Iya, Iya, benar. Jadi yang membuat susah itu bukan karena nggak bisa, tapi Mhm, apa ya, belum familiar ya dengan diri kita nggak sendiri gitu. biasa, Iya, nggak biasa ya. gitu. Ya, berarti sebenarnya Gen Z itu banyak peluang ya Banyak untuk banget berubah dan berarti. sebagainya ya. Iya. Ya, makanya soft skill itu dilatih ya. Mulai dari perkuliahan ini jangan hanya hard skill ya kan kadang kita belajar psikologi ini hard skill kan. Iya. Teknis itu Betul. sebenarnya. Ya kan? Iya. Teknis, belajar psikologi umum, pengertian psikologi, industri, psikologi sosial, pendidikan dan lain-lain itu semua kepribadian dan lain-lain. Itu kan teknis, hard Teknis. skillnya. Ya, hard skill psikologi, sarjana Betul. psikologi. Soft skillnya kalian bangun lewat apa? Teamwork, kerja kelompok, soft skill kan? Iya. Iya, betul, Ibu. Teamwork, coordination, communication, itu soft skill semua. Communication, bagaimana komunikasi yang baik dalam kelompok, bagaimana membangun tim yang kompak, team building, Iya. gitu kan. Apalagi leadership. Leadership. Iya, iya, Nah, iya. leadership kalian juga bisa dilatih dari kampus, dari mulai kuliah. Makanya kalau kalian dapet tim, kan nanti ada orang yang jadi kayak bukan ya jadi kayak ketua tim kelompoknya lah yang Iya. bisa support, ngasih arahan. Itu kan udah dia berperan sebagai leader juga di Iya. kelompoknya. Itu latihan kepemimpinan. Belum kalian misalnya ikut organisasi kemahasiswaan, UKM. Itu kan nanti ada organisasi, ada orang yang diatur, ada koordinasi kerjasama, ada yang jadi leader, ada yang ngarahin gitu kan. Nah, kalau kalian jadi ketua himpunan, ketua organisasi, kan itu ada pengalaman-pengalaman kalian memimpin. Walaupun kalian fresh graduate. Iya. Makanya kalau kalian kuliah, kalian hanya kuliah aja. Oke. Sayang sekali kalau kuliahnya sekedar kuliah ya. Iya. Betul. Kalian aktif di organisasi, kegiatan-kegiatan, bikin project, kelompok, itu kalian membangun soft skill semua. Iya. Ya kan? Betul, betul, betul. Soft skill semua, dan itu bisa jadi pengalaman gitu. Iya. Ada pengalaman kerja nggak misalnya ditanya wawancara kerja Iya, ya? iya. Oh, nggak ada pasti fresh graduate. Ya kan? Iya. Tapi saya pernah jadi ketua himpunan Pak. Iya, saya pernah ngatur gini. Waktu itu bikin kegiatan ini berhasil gini. Saya waktu itu ngatur gini. Wah, udah ada pengalaman organisasi, pengalaman mimpin orang, ngarahin orang kan. Nah, itu kan jadi pengalaman juga. Betul. Saya pernah Iya. ikut project Pak. Saya bikin project ini waktu itu di perusahaan ini, gini, ini laporannya, ini hasilnya. Saya Iya, kebetulan iya. di SDM waktu itu Pak projectnya. Oh, Iya. Kerja sih Pak. Jadi waktu kuliah saya bikin project Pak di bagian SDM. Iya. Makanya sekarang di kampus kan kita di INABA ya, Iya, betul. project itu buat mengembangkan kalian portofolio kalian ya. Jadi di kampus bukan sekedar belajar gitu ya, hafalin gitu, tapi kalian udah praktek gitu. Sehingga ketika lulus tuh udah punya bekal-bekal pengalaman ya. Iya. Walaupun masih fresh graduate, khususnya yang fresh graduate ya. Hmm. Kalau di INABA ada kelas karyawan juga gitu ya. Iya.
Tapi kan ya itu bisa menambah-nambah experience lah. Iya. Oke teman-teman, podcast kali ini bentar banget ya karena jadwal ibunya lagi penuh ya ibu ya. Aduh, disayangkan banget padahal banyak pertanyaan yang mau kita tanyain. Aduh. Oke. Iya, nggak apa-apa. Paling nanti di segmen berikutnya. Segmen berikutnya. Kalian kalau misalnya ada yang pertanyaan boleh nanti komen di bawah ya. Komen di bawah, jangan lupa subscribe ya. Kayaknya masih ada part 2-nya deh. Iya. Part 1, Duanya part tunggu ya. 2, Part 1 dan part gitu. 2. Ini baru pengenalan aja. Awal Pio. Oh, Iya, iya. iya. Betul. Iya. Oke. Oke. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Boleh banget. nggak? Boleh banget Buat ibu. Gen Z ya. Boleh. Ibu. Terutama di dunia kerja. Iya, ya. benar sekali. Sekarang banyak konflik iya, apa benar. kesenjangan ya antara perusahaan gitu ya dengan Gen Z. Gen Z kan Ah, tadi yang mungkin anak-anak Gen Z pengen yang nyaman, Betul. kerja dalam kondisi yang nyaman gitu ya, fleksibilitas kerja Betul. gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga ada suatu perusahaan, ada organisasi yang punya target Ya. ya, punya target, punya goals yang harus dicapai. Ada rencana profit misalnya. Ada target-target profit yang harus dicapai dan sebagainya, yang itu semua kadang-kadang mengurangi dari segi kenyamanan dan sebagainya. Karena Iya. kita dituntut untuk produktif dan sebagainya. Nah, Nah, Gen Z ini harus juga mulai siap-siap juga ya, mulai memahami juga bahwa ya kita kerja ada fleksibilitas gitu ya, tapi kita juga harus punya resiliensi juga, punya kekuatan juga, punya daya tahan juga ya, untuk ketika kita dituntut untuk tetap produktif misalnya ya, kinerja kita, performance kita tinggi, kita siap gitu. Kita nggak disebut Gen Z yang kayak generasi strawberry yang lembek gitu kan. betul, betul. Iya, Gen Z betul. kan generasi gitu kan, Iya, betul. generasi strawberry katanya. Generasi itu kalau dipencet anjir lembek. Ciut. Ya kan harus punya resisten, kalau Betul. dipencet kan nggak kayak strawberry Iya. gitu. Kembali lagi ya, Bu, Balik ya. lagi. Ah, Ciut. ya, jadi kalian juga harus punya resistance gitu, resiliensi. Jadi jangan hanya jangan ya udah deh gitu ya, saya pengen yang nyaman-nyaman aja, ya nggak bisa nyaman-nyaman. Iya. Nggak ada target-target yang mau kita capai, profit yang mau kita capai dan sebagainya. Nggak Harus bisa mendorong juga diri ya, Bu, nyaman-nyaman. ya. Ya, kita perlu juga di satu sisi untuk kita ada target-target yang dicapai, ada beban-beban tertentu, Betul, ada betul. tugas-tugas tertentu yang memang itu harus dikerjakan. Iya. Ya, makanya jangan tugas-tugas kuliah juga latihan beban ya, kayak Betul. kalian latihan Iya. fitness, semakin beban itu sering kita latih, yang 3 kilo udah jadi kayak biasa, karena udah sering. Iya. Iya. Kita udah sering ngerjain tugas, wah project, tugas, kuis, wah macem-macem ya, Iya. tapi Iya. beres juga. Iya. Nanti ketemu tugas-tugas yang itu ya udah biasa. Iya. Iya, ibu. Jadi betul. malah up Ibu. Ya, nanti Betul. bisa yang 5 kilo, 10 kilo. Iya, Iya. Gitu. Gitu, resilience. Terus udah gitu harus ini dengan proses ya, Proses ya. proses. Terus udah gitu juga kadang-kadang karena makna meaningful work itu didapat dalam proses itu. Kita pengen meaningful gitu, kerja yang meaningful gitu kan. Ya kadang-kadang meaningful tuh nggak gitu serta merta langsung didapetin ya. Betul. Tapi Iya. kan dalam proses perjalanan kita bekerja itu, menjalani itu, banyak meaning-meaning yang didapat. Nah, itulah yang menjadi meaningful ya. Iya. Terus Iya. juga jangan harus ini dengan proses gitu ya. Jangan langsung pengen instan, cepet puas, Iya. dan Genji, Genji banget gitu ya. Genji banget. langsung set gitu yang Iya. bisa ya, Iya. langsung beres ya nggak bisa, harus ada prosesnya. Itu yang Oke. harus kalian perkuat lah sebagai Oke, Gen Z. siap. Oke, siap, Siap Ibu. dapat 6 Ibu. Oke. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Aduh. Siapa Oke. lagi? Udah sih. Udah itu aja ya. Ya. Oke teman-teman, segitu aja dari podcast kita untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, komen di bawah ya. Iya, jangan lupa like. Jangan lupa like, Iya. share, and comment. Iya. Dadah. Dadah semuanya. Makasih, Bu. Makasih Ibu.